Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Saifuddin Rahmatullah MSI selaku dosen pengampu eh, mata kuliah pilihan analisis bahan makanan yang telah memberikan kesempatan kepada kami, yaitu kelompok 4, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai sifat sensoris dan vitamin larut dalam air. Adapun anggota kelompok 4 ini, yang pertama ada Maulidia Salma, yang kedua ada Meira Widianti, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Sabrina Isnamalia. Selanjutnya yaitu pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian. Pengertian dari sifat sensoris adalah sifat-sifat atau hal-hal yang dapat dirasakan oleh panca indera. Sedangkan pengujian sensori adalah ilmu pengetahuan yang menggunakan indera manusia untuk mengukur tekstur, penampakan, aroma, dan rasa pada produk makan. Nah, selanjutnya yaitu ada penggolongan sifat sensoris meliputi ketampakan. Nah, ketampakan ini ada warna, bentuk atau ukuran, viskositas, dan kilap. Lalu ada tekstur, bau, dan rasa. Untuk bahasan selanjutnya yaitu pentingnya uji sifat sensoris. Uji sifat sensoris ini sangat berperan penting dalam pengembangan produk yang karena dapat membantu dalam mendeskripsikan produk. Baik, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada aplikasi evaluasi sifat sensoris. Yang pertama, tujuan evaluasi sensori pada bidang industri yang pertama adalah pengujian kesukaan atau penerimaan produk kesukaan. Yang kedua, spesifikasi dan pengawasan mutu. Yang ketiga, pemetaan dan pembagian produk. Yang keempat, pengembangan produk baru dan reformulasi produk. Yang kelima, investigasi adanya cemaran. Dan yang keenam, penentuan umur simpan. Next. Selanjutnya masuk ke bahasan vitamin larut dalam air. Memiliki pengertian yaitu merupakan jenis vitamin yang bisa larut dalam cairan dan bisa diserap jaringan tubuh sesegera mungkin. Next. Klasifikasi vitamin yang larut dalam air yaitu yang pertama ada vitamin C, vitamin B1 atau tiamin, vitamin B2 riboflavin, vitamin B3 niacin atau asam nikotinat, yang kelima vitamin B7 biotin, yang keenam vitamin B5 atau asam pantotenat, yang ketujuh vitamin B6, dan yang ke-8 vitamin B9, dan yang ke-9 vitamin B12 atau kobalamin. Next. Dampak kelebihan dan kekurangan vitamin larut dalam air. Untuk kelebihan di vitamin C, jika kita mengonsumsi terlalu banyak, yaitu bisa mengakibatkan diare, mual, muntah, kram perut, sakit kepala, insomnia. Nah, jika kita kekurangan vitamin C, itu akan menyebabkan sariawan di mulut, kulit cenderung kasar, gusi tidak sehat.
Selanjutnya ada kelebihan vitamin B1 yaitu menyebabkan kelelahan, sakit kepala, susah tidur, dan lain sebagainya. Kalau kekurangan vitamin B1 menyebabkan penyakit beri-beri yang mempengaruhi sistem saraf tepi. Selanjutnya kelebihan vitamin B2 yaitu menyebabkan tekanan darah tinggi, tekanan darah menjadi rendah, mengalami kelelahan, anemia, dan lain sebagainya. Jika kekurangan vitamin B2 dapat menyebabkan gejala seperti iritasi dan kulit merah. Next. Oke, selanjutnya masih mengenai dampak kelebihan dan kekurangan vitamin yang larut dalam air. Yang pertama di sini ada kelebihan vitamin B3. Nah, kelebihan dari vitamin B3 ini dapat menjadi racun pada sistem saraf, lemak, darah, dan gula. Adapun jika kekurangan vitamin B3 ini dapat menyebabkan kelemahan otot, anoreksia, gangguan pencernaan, kulit memerah, dan kehilangan nafsu makan. Selanjutnya ada kelebihan vitamin B5. Kelebihan vitamin B5 ini dapat menyebabkan diare dan perut kembung. Sedangkan jika kekurangan vitamin B5 dapat menimbulkan rasa tidak enak pada saluran pencernaan. Selanjutnya di sini ada kelebihan vitamin B6 yang dapat menyebabkan kerusakan saraf yang tidak dapat diperbaiki. Sedangkan jika kekurangan vitamin B6 ini dapat menyebabkan badan terasa lemah, sifat mudah marah, susah tidur, kejang-kejang, dan kerusakan fungsi motorik. Next. Selanjutnya ada kelebihan dari vitamin B7. Kelebihan dari vitamin ini dapat membuat keracunan di dalam tubuh. Sedangkan jika kekurangan dari vitamin B7 ini dapat menyebabkan gejala seperti mual, muntah, dan depresi. Selanjutnya ada kelebihan folat. Kelebihan folat ini dapat menyebabkan diare, susah tidur, dan mudah marah. Sedangkan kekurangan dari folat ini dapat menyebabkan kekurangan darah, sel darah merah tidak matang yang menunjukkan sintesis DNA yang lambat, dan juga sistem saraf jadi terganggu. Next. Oke, selanjutnya di sini ada jenis makanan yang mengandung vitamin larut dalam air. Di antaranya ada jeruk, nanas, rambutan, pepaya, gandaria, dan tomat yang mengandung vitamin larut dalam air berupa vitamin C. Selanjutnya ada unggas, ikan, dan roti yang dibuat dari gandum utuh yang mengandung vitamin B1. Kemudian ada keju, susu, ayam, hati, daging, brokoli, bayam, jamur, dan sayuran yang berwarna hijau yang mengandung vitamin B2. Ada hati, ikan, daging, ayam, dan kacang tanah yang mengandung vitamin B3. Ada hati kuning, ada hati, kuning telur, kamir, daging, ikan, unggas, dan kacang-kacangan yang mengandung vitamin B5. Next. Selanjutnya masih tentang jenis makanan yang mengandung vitamin yang larut dalam air. Di antaranya ada kamir, kecambah, gandum, hati, serelia tumbuk, kacang-kacangan, kentang, pisang, susu, dan telur yang mengandung vitamin B6. Kemudian ada hati, kuning telur, serelia, kamir, kacang kedelai, kacang tanah, sayuran, dan buah-buahan seperti pisang, jeruk, semangka, dan stroberi yang mengandung vitamin B7. Selanjutnya ada sayuran hijau, hati, daging tanpa lemak, serelia utuh, biji-bijian, kacang-kacangan, dan jeruk yang mengandung asam folat. Dan yang terakhir ada daging hewan, hati, dan jeroan yang mengandung vitamin B12. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya serahkan kepada moderator.
Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.